Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini kami akan menjelaskan hasil tugas besar pengembangan aplikasi berbasis platform yang diampu oleh eh, Papega Purwayoga dengan dengan anggota kelompok Reza Setiawan dengan NPM 217006512. Kemudian ada saya sendiri Andriana Herlambang dengan NPM 217006511. Kemudian yang terakhir ada Lutfi Amaludin dengan NPM 217006102. Kemudian di sini untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Eh, Salah satu kebutuhan yang banyak diminati dan memiliki perkembangan yang cukup cepat adalah kebutuhan sandang yang memiliki beraneka macam jenis. Dibandingkan dengan kaos, outlet yang saat ini secara khusus menjual sepatu masih sangat jarang. Penerapan e-commerce sneakers ini adalah supaya pelanggan dapat berinteraksi serta berperan secara aktif dalam proses jual beli tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Permasalahan yang sering kali terjadi pada saat proses transaksi penjualan yaitu adanya keterbatasan ruang maupun waktu dalam penjualan. Saingan untuk memasarkan stok lama dikarenakan belum adanya sistem e-commerce. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka diperlukan sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian untuk studi literatur, di sini kami membawa beberapa eh, contoh dari yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Yang pertama ada dari Muhammad Diki Rohman dan kawan-kawan, yang dimana permasalahannya adalah Trusty World ID merupakan unit usaha yang menjual produk sepatu kasual, sneakers, dan sport. Promosi yang ada masih menggunakan kertas dan saluran WhatsApp. Sampai saat ini, Trusty World ID, cara penjualannya menggunakan konvensional kuno dan proses pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam penyajian informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, tepat waktu, serta dapat diakses dari mana saja, baik oleh Trusty World ID maupun pelanggan. Kemudian yang kedua oleh Muharamil Alwiyah dan kawan-kawan, di mana informasi produk yang dijual tidak sampai ke customer dikarenakan harus mengetahui lokasi toko serta laporan transaksi yang berjalan masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi ketidakakuratan pada pembuatan laporan. Dengan hasil penelitian di mana analisa terhadap masalah serta sistem yang telah dikembangkan, maka dapat ditarik kesimpulan itu dengan menerapkan e-commerce pada sepatu sneakers Bintaro diharapkan dapat mempermudah customer dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa harus visit ke toko. Kemudian yang ketiga ada Rahmat Mustafa atau Mas Afrizal dan kawan-kawan, yang dimana permasalahannya adalah bagaimana cara membuat aplikasi yang sesuai. Kemudian kesimpulan dari penelitiannya adalah dapat membantu merancang sistem aplikasi penjualan pada toko sepatu BTZG. Kemudian ada metode yang akan disampaikan oleh Saudara Lutfi Amaludin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini untuk pembangunan aplikasi menggunakan metode waterfall yang dimana diawali dengan observasi, desain sistem, pengenalan, dan testing. Yang pertama untuk observasi sendiri adalah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter. Tahapan ini dilakukan dengan pengamatan dalam memahami berbagai aspek permasalahan yang akan disajikan dalam bahan analisis. Lalu yang kedua ada desain sistem. Untuk website e-commerce memiliki desain sistem yang mengacu pada metode pengembangan waterfall use case diagram. Lalu yang ketiga ada pengkodean. Pada tahap ini, desain yang sudah dirancang kemudian ditranslatekan dalam bentuk kode supaya menjadi perangkat lunak yang direncanakan. Mungkin bisa di next. Lalu yang terakhir yaitu testing. Setelah dilakukan perencanaan sebuah sistem, maka langkah berikutnya melakukan pengujian. Untuk testingnya sendiri menggunakan konsep black box testing.
Lalu ada pembahasan. Di sini pembahasan dilakukan dengan upaya untuk penyelesaian masalah seperti dibuatnya sistem dari aplikasi yang sesuai dengan apa yang perangkat lunak butuhkan, yaitu adanya hubungan antara tabel pada basis data sehingga data-data yang ada pada sistem bisa saling terhubung dan menghasilkan informasi baru. Untuk memudahkan pembuatan sistem, maka dibuat ke dalam bentuk use case diagram. Untuk use case diagramnya ada di slide. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada kerangka berpikir yang dibuat untuk penjelasan sementara terhadap satu gejala yang menarik objek permasalahan. Berikut kerangka berpikir yang dibuat ada di dalam slide. Pada gambar slide sebelumnya, eh, kerangka berpikir, keterangan dari gambar tersebut yaitu untuk yang bagian pertama menggambarkan kondisi saat ini pada toko. Lalu yang bagian kedua itu aturan-aturan yang dipakai. Lalu pada bagian ketiga faktor-faktor pendukung terciptanya aplikasi. Lalu yang keempat ada kondisi yang diinginkan oleh user. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lutfi Amaluddin yang telah memaparkan materi. Selanjutnya untuk demo demo aplikasi, saya serahkan kepada Reza Setiawan, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Andreana Herlambang selaku moderator. Mungkin lanjut saja ke demo aplikasi. Sebelumnya, boleh di stop saya screen terlebih dahulu. Nah, baik. Nah, di sini untuk aplikasinya sendiri menggunakan Laravel dan PHP Marine. Nah, di sini kami eh, untuk user saya buka dari Google. Nah, untuk adminnya sendiri dari Mozilla. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin ada beberapa menu yang kami ini sajikan. Nah, untuk info bisa dilihat dari ini. Nah, untuk penumpang bisa dibaca juga. Untuk kontaknya bisa dilihat juga. Nah, mungkin langsung saja ke login terlebih dahulu. Nah, untuk loginnya sendiri kita bisa daftar. Saya ngambil contoh nama Andriana, email sendiri Andriana, untuk alamat Banjar, nomor HP 0821 2000 999. Untuk passwordnya sendiri minimal 8 abjad atau 8 angka. Selanjutnya sebelumnya minta maaf, kita coba yang lain. Adaptasi password ini kita masukkan password terlebih dahulu. Nah, untuk ini kita ke menu belanja. Nah, untuk pemasarannya bisa kita lihat ada beberapa sepatu yang akan dijual.
Nah, mungkin sebagai contoh kita pilih sepatu yang ini. Nah, kemudian untuk tesnya kita bisa pilih terlebih dahulu, kemudian pesan. Nah, lanjut ke menu konfirmasi. Nah, untuk konfirmasi kita bayar terlebih dahulu. Nah, untuk pembayaran saya akan menggunakan ShopeePay atau PayLater. Nah, kalau sudah membayar, kita ke menu admin, kita ke menu konfirmasi, langsung ke transaksi. Nah, di sini di admin kita kirim barang yang tadi dibuat pesan, yang dipesan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke menu user dan barang yang sudah dikirim. Nah, untuk dari user kita bisa langsung barang diterima. Nah, untuk semisal si barang tersebut tidak sesuai dengan kita harapkan, mungkin bisa kita komplain dengan barang yang tidak kita inginkan. Contoh misalkan kerusakan. Nah, untuk kerusakan itu bisa bisa ditampilkan dengan bukti dengan dipoto, kita kirimkan kembali. Nah, langsung ke menu ke admin, dari admin kita ke komplain. Nah, di bagian admin kita bisa lihat komplain dari pembeli atau user yang telah dikomplain. Nah, kita bisa lihat apa pesan untuk dari user dengan komplainnya tersebut, kita kerusakan dengan bukti. Nah, untuk selanjutnya kita bisa tukarkan barang. Dari admin sudah berhasil menukarkan barang. Selanjutnya ke menu user, kita refresh dulu. Di sini dari admin sudah ini. Nah, dari user telah bisa. Nah, mungkin itu saja aplikasi yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Resa yang sudah memaparkan materinya. Di sini untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini adalah website yang berisi tentang sistem informasi penjualan sepatu diharapkan bisa ikut andil dalam persaingan ekonomi kreatif di kalangan anak muda, khususnya di dalam kategori penjualan sepatu. Adanya aplikasi ini, yaitu proses penjualan sepatu yang sedang berjalan saat ini, dilakukan untuk mengurangi adanya masalah yang terkait dengan ruang dan waktu pelanggan dalam melakukan pembelanjaan dan penjual kesulitan untuk memasarkan stok lama, sehingga diperlukan rancangan suatu sistem aplikasi penjualan secara terkomputerisasi untuk mempermudah penggunanya untuk melakukan transaksi. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.